Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuwasil fi dirasati kitab al-arba'in an-nawawiyah lil imam al-hafidh Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi atau An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 676 minal hijratin nabawiyah. Masih dalam hadis yang kedua, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-haditsus tsani an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan annahu qala bainama nahnu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa falabistu maliya thumma qala ya Umaru atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Baik. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan sebagian besar penjelasan terhadap hadis ini, dan masih ada masail, beberapa perkara penting yang tersisa berkenaan dengan hadis ini. Masalah yang pertama, bahwa Rasulullah SAW dalam hadis ini ditanya dengan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan kita sudah sebutkan bahwa pertanyaannya secara umum berkenaan dengan dua perkara saja. Yang pertama adalah tentang kewajiban seorang hamba, dan yang kedua, apa yang akan didapatkan dari kewajiban tersebut. Apa yang akan didapatkan kalau dia melakukannya atau kalau dia meninggalkannya. Adapun kewajiban seorang hamba terkumpul pada maratibuddin as-salasah yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah ad-din, yaitu al-Islam, al-iman wal ihsan. Sementara pertanyaan tentang jaza, balasan, tentang apa balasan dari kewajiban yang tersebut di sini adalah pertanyaan tentang hari kiamat. Ya, walaupun tentunya pertanyaan tentang hari kiamat di sini sudah masuk dalam pembahasan al-iman bil yaumil akhir pada rukun iman yang keenam. Ya, rukun iman yang keenam. Baik, di sini pertanyaan yang pertama di mana Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril dengan pertanyaan akhbirni anil Islam. Apa itu al-Islam? Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan arkanul Islam, dengan rukun-rukun Islam, yang semua rukun Islam ini merupakan a'malu zahirah, al-amal al-zahirah, amalan-amalan yang bersifat zahir,
amalan yang bersifat lahiriah. Dan ini penjelasan rukun Islam kita akan bahas di hadis yang ketiga insyaallah taala. Kemudian setelah itu beliau ditanya tentang al-iman, fa akhbirni 'anil iman, maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab dengan arkanul iman. Dengan arkanul iman, di mana semua arkan ini adalah perkara-perkara atau al-amal al-qalbiyah, amalan-amalan hati. Ya, amalan-amalan hati. Atau al-umurul ghaibiyah, perkara-perkara gaib yang semuanya wajib diimani. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya al-Islam itu berbeda dengan al-iman. Al-Islam itu berbeda dengan al-iman. Di mana ketika beliau ditanya tentang al-Islam, beliau menjawab dengan jawaban satu, dan ketika dijawab dengan al-iman, beliau menjawab dengan jawaban yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa al-Islam wal iman itu berbeda. Al-Islam wal iman itu berbeda. Dan terjadi ikhtilaf atau khilaf di kalangan para ulama dalam masalah penafsiran al-Islam wal iman. Apakah keduanya ini muradif ya atau mughayyir? Apakah keduanya itu sama ataukah berbeda? Ada 3 pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini secara umum. Ada yang mengatakan bahwa al-Islam wal iman itu syai'un wahid, itu muradif. Islam dan iman itu sinonim, sama saja. Ya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kebanyakannya memanggil ya dengan nida al-iman. Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah pertanyaan atau arahan ini? Apakah perintah dan larangan yang tersebut setelah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hanya ditujukan untuk orang-orang mukmin, tidak ditujukan untuk orang-orang muslim? Iya. Tentunya sama. Jadi makna ya ayyuhalladzina amanu yakni wahai orang-orang yang beriman dan yang berislam. Maka ayat-ayat yang semacam ini menunjukkan bahwasanya al-iman dan Islam itu adalah muradif, adalah sama. Ya. Demikian pula kalau disebutkan wa man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, siapa yang mengislamkan, menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya. Dalam keadaan dia muhsin. Apakah yang dimaksud dengan Islam di sini? Wa man aslama wajhahu, hanyalah Islam, tidak masuk al-iman? Tentunya tidak ada yang mengatakan demikian. Jelas ya, tidak ada yang mengatakan demikian. Maka al-Islam itu mencakup al-iman. Al-Islam mencakup al-iman. Baik. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan al-Islam wal iman itu mughayyir, 2 hal yang berbeda. Ya, 2 hal yang berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakannya. Adapun dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ya tentang orang-orang Arabi, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Maka Allah Ta'ala berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Ya. 6. Ya. Qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Namun katakan saja kami baru masuk Islam karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ini menunjukkan al-Islam berbeda dengan al-iman. Di antara dalilnya juga adalah hadis Jibril ini. Ketika beliau ditanya tentang Islam, jawabannya beda, dijawab dengan rukun Islam, dan al-iman dijawab dengan rukun al-iman. Dijawab dengan rukun iman. Dan juga hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, di mana beliau alaihissalam berkhutbah, kata beliau, ya ma'syara man aslama bilisanihi wa lam yufdil imanu fi qulubihim. Ya. Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya, wa lam yadkhul imanu fi qulubihim, tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. La tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'u awratihim. Jangan mencela kaum mukminin, muslimin, menghina mereka, merendahkan mereka, dan jangan mencari-cari kesalahan mereka. Nah, maka ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa al-Islam wal iman itu perkara yang berbeda. Pertanyaannya, kalau dia berbeda, apa maknanya? Apa perbedaan keduanya? Ini menurut pendapat yang kedua. Kalau dia berbeda, apa perbedaannya? Kata para ulama, perbedaan antara Islam dan al-iman adalah seperti yang tersebut dalam hadis Jibril di sini, bahwa al-Islam itu berkenaan dengan amalan-amalan zahir, melaksanakan sesuatu yang bersifat zahir, amalan-amalan yang bersifat zahir secara khusus rukun Islam, sementara iman adalah meyakini hal-hal yang bersifat gaib.
Jadi sifatnya al-umur al-umur al-ghaibiyah atau al-amal al-qalbiyah. Itu perbedaan antara al-Islam dengan al-iman. Jadi al-Islam adalah melaksanakan sesuatu yang bersifat zahir, kaitannya dengan al-amalu zahirah, amalan-amalan yang bersifat lahiriah, sementara al-iman itu berkenaan dengan al-amal al-qalbiyah, ya, meyakini sesuatu yang bersifat ghaib, sifatnya keyakinan. Ini pendapat yang kedua yang membedakan antara al-Islam dengan al-iman. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh banyak ulama, diantaranya oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dan selainnya, ya, beliau mengatakan bahwasanya al-Islam wal iman ini masuk dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Yani ada lafaz-lafaz dalam syariat kita, ya, yang jika keduanya berkumpul dalam satu dalil, maka maknanya terpisah, maknanya berbeda, ya. Dan kalau dia terpisah, masing-masing disebutkan dalam dalil yang tersendiri, maka maknanya sama. Maka maknanya sama. Jadi saya ulangi, ada lafaz-lafaz ataukah bisa dikatakan sebagai apa ya, diksi, ya. Nah, dalam syariat kita yang kalau keduanya tersebut dalam satu dalil, maka ini maknanya berbeda. Kalau tersebut berkumpul dalam satu dalil, maka maknanya berbeda. Tapi kalau terpisah, di dalil ini disebutkan Islam saja atau disebutkan satu kata saja, maka maknanya sama. Makna yang ini masuk ke situ. Demikian pula kalau di dalil yang lain cuma disebutkan kata yang ini, maka makna yang ini masuk ke situ. Itu makna idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a dalam bentuk musanna. Kalau keduanya berkumpul dalam satu dalil, maka maknanya berbeda. Tapi kalau keduanya berpisah, maka maknanya sama. Ya. Maka kata para ulama, al-Islam wal iman, kapan ngumpul di satu dalil, maka maknanya berbeda. Tapi kalau terpisah, maka maknanya sama. Islam itu iman, iman itu Islam. Nah, misalnya dalam hadis Jibril ini. Dalam hadis Jibril di sini, Islam dan iman ngumpul dalam satu hadis. Ya, maka apa? Maknanya berbeda. Islam itu amalan zahir, iman itu amalan batin. Iman itu amalan batin. Jelas ya? Demikian pula di hadis tadi. Ya, demikian pula di apa? Ya man aslama bilisanihi, ya ma'asyara man aslama bilisanihi, aslama disebutkan man aslama bilisanihi wa lam yufdil imanu fi qulubihim. Ya, disebutkan dua-duanya, berarti maknanya berbeda. Ya, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Disebutkan dua-duanya, berarti maknanya berbeda. Islam beda, iman beda. Islam berbeda dan iman juga berbeda. Nah, adapun kalau disebutkan di satu dalil saja, maka masing-masing maka pasangannya masuk kepada kata tersebut. Misalnya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, cuma disebutkan iman saja. Islam enggak disebut, maka makna Islam masuk ke dalamnya. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang berislam. Gitu ya. Ini pendapat yang menjadi pilihan para muhaqqiqin, dan inilah pendapat yang paling tepat dalam masalah ini. Ini sama seperti apa bedanya fakir dengan miskin. Ini sama. Kalau fakir dan miskin kumpul di satu tempat, maka fakir maknanya beda, miskin maknanya beda. Fakir lebih parah dibandingkan miskin. Secara umum begitulah perbedaannya. Fakir lebih parah dibandingkan miskin. Tapi kalau disebutkan fakir saja atau disebutkan miskin saja, maka masuk makna fakir ataupun miskin di situ. Ya, misalnya dikatakan lil fuqara, ya, lil fuqara'il muhajirin. Ya, ini masuk juga miskinnya di situ. Atau dikatakan wal masakini wa ibnis sabil. Ya, sedekah untuk apa? Untuk orang miskin dan ibnu sabil. Orang miskin masuk juga di dalamnya apa? Fakir di situ karena enggak disebutkan apa? Miskin. Jelas sampai sini? Sama seperti albirru wat taqwa. Apa bedanya albirru wat taqwa? Sama, ini masuk dalam kaidah idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Sama seperti al-ismu, al-ismu wal bagi. Al-ismu wal bagi. Ini juga sama. Jelas sampai sini ya? Dan ada beberapa pasangan lafaz seperti itu, pasangan diksi dalam syariat kita yang kalau keduanya berkumpul di satu dalil maka maknanya berbeda, tapi kalau terpisah maka maknanya sama. Ini diantara iman dan al-ihsan. Baik, ini kesimpulan dalam perbedaan al-iman wal ihsan.
Dan jika dia berbeda sebagaimana dalam hadis ini, maka al-Islam derajatnya lebih di bawah dibandingkan al-iman. Derajatnya lebih di bawah dibandingkan al-iman. Kita sudah tahu ya, maratibuddin salasah. Tingkatan agama ada 3, yang paling bawah adalah al-Islam, yang kedua di atasnya adalah iman, dan yang tertinggi adalah al-ihsan. Makanya orang Arabi dikatakan kami telah beriman. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala, kalian baru Islam. Berarti apa? Kalian masih di bawah, belum iman, menunjukkan bahwa derajat Islam itu di bawah dari derajat al-iman. Taib, ini masalah tambahan yang pertama dalam hari ini. Nah, berikutnya masalah yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang al-iman. Nah, al-iman secara bahasa adalah at-tasdiq. Adalah at-tasdiq, pembenaran. Nah, dan ada beberapa pandangan lain di kalangan para ulama dalam definisinya. Namun ini yang masyhur di kalangan ulama bahwasanya al-iman lughatan secara bahasa bermakna at-tasdiq. Ya, seperti ucapannya Nabi Yusuf alaihissalam atau ucapannya Nabi saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya, dikatakan wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Setelah mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam, mereka pulang, bapaknya enggak percaya. Mereka mengatakan wa ma anta bimu'minin lana. Engkau wahai ayahku tidak akan beriman kepada kami. Walau kunna shadiqin, walaupun kami jujur. Apa maksudnya beriman kepada kami? Yakni tidak akan kamu wahai ayahku tidak membenarkan kami, tidak mempercayai kami walaupun kami jujur. Walaupun kami jujur. Maka al-iman bermakna at-tasdiq, pembenaran. Ya. Jelas ya, membenarkan. 6. Adapun secara istilah, maka al-iman, ya, yang menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini, mereka mengatakan bahwa al-iman adalah nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan, ya, atau bi ma'siyatir rahman. Kata para ulama, al-iman, ya, untuk selamat dari dua kutub yang menyimpang, untuk selamat dari kutub Khawarij dan Mu'tazilah sebagai kutub yang ekstrim, dan selamat dari kutub Murji'ah sebagai kutub yang tafriq, ya, yang bergampangan dalam masalah iman, itu harus seorang meyakini 5 nun, ya, kata para ulama, 5 nun, 5 kalimat yang huruf terakhirnya adalah huruf nun semuanya. Karena orang Arab kan kalau mencari kesamaan suatu kalimat atau baris, mereka menggunakan huruf terakhirnya, ya, kayak kalau kita pantun lah, pantun atau peribahasa, pantun, ya, huruf terakhirnya yang diambil. Nah, dinamakan qafiyah. Yang pertama adalah nutqun bil lisan, nun terakhirnya, mengucapkan dengan lisan, ya. Kemudian yang kedua i'tiqadun bil janan, meyakini dengan janan hati. Dikatakan hati itu janan karena dia tersembunyi di dalam, tidak kelihatan. Nah, wa i'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati. Yang ketiga wa amalun bil jawarihi wal arkan, beramal dengan anggota tubuh, ya, dengan anggota tubuh. Jawarih, arkan, yakni ini anggota tubuh kita ini, ya. Sebenarnya amalun bil jawarih cukup, cuman karena untuk sesuai dengan nun, ya, namanya syaya', dalam bahasa Arab dikatakan syaya', ya, supaya sama akhirannya semua ditambahkan arkan. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, yakni beramal dengan anggota tubuh. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman, iman itu bertambah dengan menaati ar-rahman. Dan yang kelima, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, berkurang dengan menaati syaitan. Atau wa yanqusu bi ma'siyatir rahman, iya, berkurang karena bermaksiat kepada ar-rahman. Ini akhirannya nun semuanya. Jadi ini 5 keyakinan yang wajib diyakini. Tidak ada yang boleh ditawar-tawar di sini. Ya. Kapan ada yang melenceng dari sini, maka imma dia masuk dalam sekte yang ifrat, yang gulu, dari kalangan al-Khawarij wal Mu'tazilah, ya, yang mana mereka ini mempermasalahkan mengatakan bahwasanya al-iman
itu syai'un wahid, ya. Iman itu syai'un wahid. Nanti kita akan terangkan sedikit. Ya, dan juga untuk kapan dia salah dalam 5 perkara ini, atau ada hal yang dia tidak yakini dari 5 perkara ini, maka kalau tidak masuk dalam kutub yang ifrat, maka dia akan masuk dalam kutub yang tafrid, yang menyepelekan urusan iman, bergampangan dalam masalah iman, dari kalangan al-murji'ah dengan semua pecahan-pecahannya, semua pecahan sektenya. Baik. Jadi al-iman adalah ucapan dengan lisan. Tanpa ucapan dengan lisan maka tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena itulah siapa? Hirakal Azimur Rum, ya kan? Hirakal Azimur Rum, ya, dia meyakini semua kebenaran Islam, menerima baik-baik suratnya Rasulullah SAW, ya kan? Ya, sebagaimana dikisahkan oleh Abu Sufyan. Ya, cuman karena takut kehilangan kerajaannya, dia pun tidak mengucapkan syahadat. Berbeda dengan Najasyi, dia walaupun sembunyi-sembunyi, dia mengucapkan syahadah, walaupun sembunyi-sembunyi. Dia mengucapkan apa? Syahadah. Sementara Heraklius tidak sama sekali. Padahal dia juga bisa melakukannya sembunyi-sembunyi. Ya, tapi dia tidak melakukannya. Maka al-iman tidak ada artinya tanpa pengucapan. Ya, sebagaimana Abu Thalib yang dia sudah membenarkan Islam, meyakini kebenaran Islam, ya, namun apa? Dia tidak mengucapkan al-iman. Dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka tidak ada iman tanpa ucapan. Demikian pula tidak ada iman tanpa keyakinan. Karena itulah kaum munafikin adalah orang-orang kufar semuanya. Orang-orang munafik yang mereka sholat di belakang Nabi SAW, mereka berpuasa bersama Nabi SAW, masuk Islam di hadapan Nabi SAW, berjihad bersama Rasulullah SAW. Ada di antara orang munafikin yang ikut dalam beberapa perang. Ya. Tapi mereka tidak meyakini iman Islam dalam hati mereka sebagai suatu kebenaran, maka mereka adalah kaum yang kafir. Tidak ada iman tanpa keyakinan hati. Sebagaimana tidak ada iman tanpa amalan. Tidak ada iman tanpa amalan. 6. Kemudian dan amalan, ya, disinilah letak perbedaan, ya, disinilah poin penting, ya, yang membedakan antara ahlus sunnah dengan selainnya. Ya. Kalau masalah iman itu pembenaran, yaitu mayoritas kaum muslimin masih menerimalah. Ya. Satu-satunya yang mengingkari mungkin adalah sekte Jahmiyah yang gulat, yang ekstrim. Ya, sekte apa? Sekte Jahmiyah, yang mana Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya iman itu sekedar ma'rifah, sekedar yang penting tahu. Yang penting kamu tahu Allah, walaupun kamu tidak beriman dengannya, sudah kamu mukmin. Walaupun kamu tidak mempercayainya, yang penting kamu kenal, sudah kamu mukmin. Ini tentunya mazhab yang kufur. Ya, mengatakan bahwa iman itu yang penting ma'rifah. Ya. Adapun iman adalah pembenaran, ini mayoritas kaum muslimin dari berbagai sekte mengimani, mempercayai ini, bahwa iman itu adalah apa? Pembenaran. Pembenaran dengan hati. Ya, Murji'ah meyakininya. Murji'ah secara umum meyakini. Jelas sampai sini? Secara umum juga. Walaupun ada semacam sekte Karramiyah yang hanya mengatakan iman itu hanya sekedar ucapan. Kapan kamu ucapkan, sudah kamu mukmin. Ya, kamu mukmin. 6. Ini pecahan dari sekte siapa? Sektenya sekte Al-Murji'ah. Salah satu pecahannya sekte Murji'ah namanya Al-Karramiyah. Nisbat kepada Muhammad bin Karram yang mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar ucapan dengan lisan. 6. Namun yang menjadi titik paling penting dalam pembahasan iman, dalam definisi iman, dalam musammal iman adalah dalam masalah amal. Disinilah letak perselisihan yang paling besar. Ya. Walaupun seperti tadi, masalah pembenaran dengan hati, dalam masalah ucapan dengan lisan, ada mazhab yang menyelisih di situ, ada sekte-sekte yang menyelisih, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang paling besar ini perselisihannya dalam masalah amalan. Apakah amalan itu bagian dari iman atau tidak? Ya, dan Ahlussunnah jelas menetapkan bahwasanya al-imanu atau al-amalu minal iman. Amalan itu adalah unsur pembentuk iman. Amal itu adalah komponen pembentuk iman. Tanpa amalan iman tidak terbentuk. Tanpa amalan iman tidak ada. Itu keyakinan Ahlussunnah. Amalan itu bukan penyempurna iman, bukan penyempurna iman. Yani iman masih ada walaupun tidak ada amalan. Enggak. Amalan itu penyempurna iman secara umum. Kita berbicara mengenai jinsul iman. Jinsul amal.
Sekali lagi, kita berbicara mengenai jinsul amal. Bahwa jinsul amal itu adalah apa? Komponen dari al-iman. Ya. Kita tidak perhatikan, kita tidak karena orang-orang khawarij ini perhatikan, orang-orang khawarij mengatakan semua amalan itu bagian dari iman. Dan iman itu cuma satu paket, tidak yatajazza. Ya, atau sebelum kita lanjut ini kita perlu jelaskan sedikit dalam masalah amalan ini. Kita tahu kan amalan dalam Islam itu banyak. Amalan dalam Islam itu banyak. Ada amalan qalbi, ada amalan lisan, ada amalan anggota tubuh, ada amalan harta, ibadah maliyah. Banyak amalan. Maka tatkala amalan itu adalah unsur pembentuknya iman, di sini juga kita bisa mengetahui bahwa al-iman itu yatajazza. Iman itu terdiri dari beberapa bagian. Bukan satu kesatuan begitu. Bukan satu kesatuan. Jelas ya? Iman itu adalah sesuatu yang memiliki bahagian-bahagian. Makanya Rasulullah SAW memperumpamakan iman seperti apa? Pohon. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman punya 73 sampai 79 cabang. Ya, diperumpamakan pohon. Pohon ini kalau kamu potong satu rantingnya masih berdiri. Ya kan? Kamu cabut satu daunnya masih tegak. Kamu ambil buahnya masih berdiri. Tapi kalau kamu tebang batangnya, ya ini kemungkinan besar, ya apalagi kalau sampai dicabut sampai ke akarnya. Ada juga kan pohon kalau ditebang masih bisa tumbuh lagi. Ya, tapi kalau sudah dicabut akarnya, ya sudah, ini nggak akan bisa tumbuh lagi. Jelas ya? Maka iman itu bukan satu paket. Kenapa? Karena ucapan, ya, demikian pula keyakinan, demikian pula pembenar amalan, itu semua bertingkat-tingkat. Coba kita lihat pembenaran. Apakah pembenaran semua orang sama? Sama atau tidak pembenaran semua orang? Enggak sama. Saya membenarkan, Abu Bakar Siddiq membenarkan, tapi tidak sama tingkat pembenaran kami. Jelas sekali. Ya kan? Dalam perkara-perkara dunia saya sama. Apa berbeda? Dalam perkara-perkara dunia saya berbeda. Antara anak SMA dengan anak SD dalam memahami hitung-hitungan matematika kan begitu. Pasti berbeda tingkat pengetahuan keyakinan dia. Ya. Itu berbeda. Maka at-tasdiq, pembenaran saja itu maratib, memiliki tingkatan-tingkatan. Ya, mazhabnya Murji'ah mengatakan pembenaran dalam hati itu semuanya sama saja. Makanya iman saya sama seperti imannya Jibril, iman saya sama seperti imannya Abu Bakar. Kenapa? Karena pembenaran itu satu, enggak bertingkat-tingkat. Ya. Kalau ada yang mengatakan bisa-bisanya kamu menyamakan diri kamu dengan Abu Bakar, iman kamu sama seperti Abu Bakar, amalan kamu mana, amalan Abu Bakar mana? Orang Murji'ah mengatakan, itu kan masalah amalan kan bukan bagian dari iman. Ya, oke lah, amalan saya kalah, tapi kan amalan tidak masuk bagian dari iman. Kan begitu. Itu ucapan mereka. Jelas? Maka kita katakan iman itu sendiri bertingkat-tingkat. Iman itu tidak sama setiap orang, bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Jelas? Jangankan antara kita, para nabi saja kan bertingkat-tingkat keimanannya. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami lebih utamakan yang lain di atas yang lain. Lebih tinggi derajat yang satu dibandingkan yang satu. Maka para rasul saya bertingkat-tingkat. Apa perbedaan tingkatannya? Perbedaannya dari sisi iman mereka. Nah, maka pembenaran itu bertingkat-tingkat. Yang kedua ucapan lisan juga banyak. Ucapan lisan banyak. Ya, demikian pula amalan juga banyak jenis-jenisnya. Maka semua ini tatkala tiga unsur pembentuk iman ini memiliki banyak bagian, memiliki banyak cabang, maka otomatis iman juga itu memiliki banyak cabang, memiliki ajza, memiliki bahagian-bahagian, bukan satu paket. Di mana Ahlus Sunnah mengatakan iman itu memiliki banyak bagian. Kapan satu bagian hilang, iman masih tetap tinggal. Kapan ada hilang mungkin sebagian, iman masih ada. Sampai akhirnya, kecuali kalau intinya yang dicabut, rusak, habis semuanya. Ya kan begitu? Habis semuanya. Nah, sementara orang-orang Khawarij mengatakan iman itu cuma satu paket, tidak terbagi-bagi. Jelas sampai sini? Iman itu satu paket, tidak terbagi-bagi. Tidak terbagi-bagi. Nah, karenanya lah, kapan ada yang hilang satu bagian, sudah langsung hilang semuanya. Karena itulah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kenapa? Kalau kamu melakukan dosa besar, berarti kamu meninggalkan amalan. Karena menurut mereka yang menjadi atau menurut mereka
amal itu bagian dari iman. Orang-orang Khawarij mengatakan amal bagian dari iman. Cuman yang mereka maksudkan adalah semua amalan tanpa kecuali. Semua amalan itu adalah iman. Kapan hilang satu amalan, hilang amalanmu, hilang imanmu. Kapan hilang satu amalan, hilang amalmu. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa semua amalan tanpa kecuali itu adalah pembentuk iman. Ini terlalu gulu. Mirip dengan Ahlus Sunnah, tapi mereka terlalu gulu. Ahlus Sunnah mengatakan, iya, amalan bagian dari iman. Cuman bukan semua amalan, melainkan jinsul amal, jenis amalan. Ada amalan-amalan tertentu yang kalau hilang, hilang imannya. Ada amalan-amalan tertentu yang kalau hilang, imannya masih ada, cuman berkurang. Jelas sampai sini? Ini perkara yang butuh difahami dalam masalah amalan. Ini saya tekankan di sini karena mungkin jarang diketahui. Jadi Ahlus Sunnah mengatakan amalan bagian dari iman. Perhatikan ya. Amalan adalah pembentuk iman. Ahlus Sunnah mengatakan amalan itu pembentuk iman. Jelas sampai sini? Orang Murji'ah mengatakan amalan bukan bagian dari iman. Amalan bukan pembentuk iman. Itu orang Murji'ah. Amalan bukan pembentuk iman. Nah, orang Khawarij, orang-orang Khawarij, Mu'tazilah itu sama seperti Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan amalan itu bagian dari iman. Amalan bagian dari iman. Tapi apa perbedaannya mazhabnya Ahlus Sunnah dengan Khawarij? Mereka sama-sama mengatakan amalan bagian dari iman. Perbedaannya adalah kalau Ahlus Sunnah mengatakan yang menjadi bagian dari iman, yang menjadi unsur pembentuk iman adalah jinsul amal, jenis amalannya secara umum. Jenis amalan, bukan satu persatu amalan bagian dari iman, enggak. Ya. Tapi jinsul amal bagian dari iman. Sementara orang Khawarij mengatakan semua amalan bagian dari iman. Dan iman itu tidak terpisah-pisah. Maka mereka menganggap amalan itu satu paket semuanya. Semuanya, iman itu bagian dari iman. Maka kapan kamu tinggalkan satu amalan, maka berarti kamu tidak beriman, batal imanmu. Karena itulah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, bahkan yang lebih ekstrim di antara mereka ada yang sampai mengkafirkan pelaku dosa kecil. Bahkan dosa kecil mereka kafirkan. Ya, jelas sampai sini ya. Ini orang-orang Khawarij. Jadi bedakan antara al-amal dengan ajza'ul amal. Ya. Atau afradul amal dengan jinsul amal. Ajza'ul amal atau afradul amal dengan jinsul amal. Ahlus Sunnah mengatakan yang menjadi komponen pembentuk iman adalah jenis amalannya, jenis amalan, bukan satu persatu amalan, jenisnya. Ya, sementara Sementara Mu'tazilah dan Khawarij mengatakan, iya, kami sepakat dengan kalian, amalan bagian dari iman, tapi menurut kami semuanya amalan itu satu persatunya itu semua unsur pembentuk iman. Kapan hilang satu, maka imanmu cacat. Dan kapan imanmu cacat, kamu tidak beriman. Karena menurut mereka iman itu satu bagian, tidak terbagi-bagi. Kapan hilang satu, hilang seluruhnya. Baik, pembahasan tentang iman ini butuh majelis yang lebih luas lagi untuk menjabarkan mazhab dalam masalah ini. Tapi saya kira apa yang saya syaratkan tadi sudah cukup, insyaallah taala. Butuh didengarkan ulang dan butuh mengikuti majelis-majelis lain yang membahas tentang masalah al-iman ini untuk lebih jelasnya. Baik. Jadi ini al-iman. Kemudian al-iman itu bertambah, yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Mau imannya manusia, imannya jin, imannya malaikat, imannya para nabi, semua aturannya sama, bertambah dengan ketaatan, ya, dan berkurang dengan kemaksiatan. Walaupun para malaikat tidak bermaksiat, kalau begitu tidak akan berkurang. Para malaikat tidak bermaksiat, karena itulah imannya tidak berkurang. Tapi bukan berarti imannya juga tidak bertambah, enggak. Jelas sampai sini ya? Yang jelas iman malaikat itu bertambah, karena itulah malaikat Jibril lebih utama dibandingkan Mikail. Jibril lebih utama dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Apa yang menjadikan Jibril lebih utama dibandingkan yang lain? Masalah iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Jelas ya, maka imannya para malaikat juga bertingkat-tingkat. Baik. Demikian pula para nabi dan rasul. Di antara para rasul ada yang melakukan kesalahan, sempat berkurang sedikit tapi langsung naik lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nabi Adam alaihissalam jelas kisahnya, ya kan? Jelas kisahnya. Nabi Musa alaihissalam sempat membunuh. Ada kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran, beberapa ayat Nabi SAW ditegur. Nabi SAW ditegur oleh Allah Ta'ala. 6. Jelas ya? Namun para ulama sepakat bahwasanya para nabi itu maksum dari dosa-dosa besar. Seperti dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa para nabi itu maksum dari dosa-dosa besar. Maksum dari dosa-dosa besar.
Ya. Ya, ini tentunya setelah mereka jadi nabi ya. Nabi Musa alaihissalam kan sempat membunuh sebelum jadi nabi. Nah, ala kulli hal itu pembahasannya tidak perlu kita perluas. Intinya bahwa semua yang memiliki iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Adapun setan tentunya tidak berkurang karena dia tidak punya iman. Ya, dia tidak punya iman. Baik, maka Ahlus Sunnah mengatakan siapa saja yang melakukan kemaksiatan dari kalangan orang-orang beriman, maka dia dinamakan fasik. Tidak dikatakan kafir. Sebagaimana mazhabnya Jahmiyah mazhabnya Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Mereka mengatakan kafir, pelaku dosa besar. Ahlus Sunnah mengatakan enggak, dikatakan dia fasik. Ya. Jelas sampai sini dikatakan mu'minun bi imanihi fasiqun bi ma'siyatihi. Dia beriman dengan keimanannya dan dia fasik karena kemaksiatannya. Ya. Maka tidak ada masalah berkumpul antara penamaan iman dan fasik dalam satu orang. Enggak ada masalah itu. Baik, ini masalah al-iman. Qala sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa itu al-iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik. Kita sudah sebutkan bahwa sisi pendalilannya Ibnu Umar radhiyallahu an membawakan hadis ini dari ayahnya ketika beliau menyampaikannya kepada Yahya bin Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari rahimahumallahu taala adalah pada kalimat ini syahidnya wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Penekanannya di sini. Diulangi kata kerjanya wa tu'mina sebagai bentuk penekanan selayaknya seorang memberikan perhatian pada masalah qadar ini. Baik, penjelasan berkenaan dengan arkanul iman ini tentunya panjang ya, sangat memakan waktu. Cuman di sini kita membahas Arba'in An-Nawawiyah hanya sekedar sebagai pengantar. Ya, ini barang siapa yang ingin mengetahuinya lebih dalam, maka dia bisa membaca buku-buku syarah yang panjang lebar atau mengikuti materi tertentu dalam masalah itu, seperti pembahasan tentang rukun iman ini, tentang rukun al-iman. Secara ringkas saja kita akan jelaskan rukun iman ini secara ringkas, kita hanya menyebutkan pointer-pointer saja. Para ulama mengatakan bahwa iman kepada Allah tidak ada, Ya. Iman ya kepada Allah itu memiliki 4 rukun. Iman kepada Allah itu memiliki 4 rukun. Yang pertama al-imanu biwujudillah. Ustaz tadi. Yang pertama al-iman biwujudillah. Iman akan adanya Allah. Beriman akan keberadaan, eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-imanu birububiyatillah. Iman akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga beriman ya akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat al-imanu bi asma'illahi wa sifatih. Beriman akan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 rukun. Masing-masing penjelasan atau masing-masing rukun ini butuh pembahasan tersendiri. Baik, ini iman kepada Allah. Pointernya ada 4 saja. Silakan kembangkan pembahasannya masing-masing di sini. Kemudian yang kedua beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat ya juga memiliki beberapa rukun. Yang pertama adalah mengimani wujudnya mereka. Bahwa mereka itu mewujud, mereka itu ada dan mereka bersifat hissi. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Jelas ya? Mereka ada secara hakikatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama ya, mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui namanya secara mufassal, adapun yang tidak kita ketahui kita imani secara mujmal. Ya. Saya ulangi, kita mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui secara mufassal,
dan kita mengimani nama-nama mereka secara umum yang tidak kita ketahui secara mujmal. Di sini dalam pembahasan malaikat, pembahasan kitab, pembahasan rasul, itu ada namanya iman mujmal sama iman mufassal. Apa itu iman mujmal mufassal? Ini butuh kita jelaskan dulu sedikit. Jadi iman mujmal itu kita beriman secara global saja. Pokoknya saya beriman, begitu itu maknanya iman mujmal. Pokoknya saya percaya, saya imani. Kalau iman mufassal itu terperinci, spesifik, iman yang sifatnya spesifik. Saya beriman kepada ini nih, ini spesifik. Ya. Dalam masalah iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, ada dua jenis iman ini. Iman secara mujmal dan iman secara mufassal. Misalnya dalam masalah malaikat tadi, dalam masalah nama. Dalam masalah bagaimana caranya kita mengimani namanya para malaikat. Di sini ada dua cara, iman mujmal sama iman mufassal. Iya. Bagaimana caranya mengimani beriman secara mujmal? Iman secara mujmal itu begini nih. Pokoknya saya meyakini semua malaikat ada namanya. Selesai. Itu iman mujmal namanya. Saya meyakini semua malaikat ada namanya. Nah, iman yang bersifat mufassal adalah apa? Saya tahu, saya percaya malaikat yang mengantar wahyu namanya Jibril. Saya percaya, saya beriman malaikat yang dalam kubur namanya Munkar dan Nakir. Saya beriman malaikat yang mengatur masalah hujan adalah malaikat Mikail dan seterusnya. Ya. Jadi malaikat yang disebutkan namanya, kita harus mengimani namanya. Tidak boleh kita mengimani secara mujmal. Misalnya begini. Ada orang mengatakan, pokoknya saya yakin ada malaikat yang mengantarkan wahyu. Saya yakin dia punya nama, tapi saya tidak beriman, saya tidak percaya namanya Jibril. Ini salah, tidak benar. Jelas ya? Dia hanya beriman secara mujmal tapi tidak beriman secara mufassal. Kita katakan iman secara mujmal ini hanya boleh pada malaikat-malaikat yang memang tidak kita tahu namanya. Malaikat yang menjaga gunung, siapa namanya? Taib, malaikat yang yang sujud di langit, siapa namanya? Ya. Malaikat yang memanggul arsy yang jumlahnya ada 8 malaikat. Siapa namanya mereka? Tahu atau tidak tahu? Kita nggak tahu, tapi jelas kita beriman mereka punya nama. Itu maknanya iman mujmal. Ya. Tapi kalau iman mufassal, itu kapan ada malaikat punya nama, kapan ada malaikat sahih dia punya nama dalam riwayat yang sahih, maka tidak cukup kita beriman mujmal, kita harus mufassal imannya. Saya yakini namanya ini malaikat Jibril, ini Mikail, ini Israfil, ini. Jelas sampai sini ya? Taib. Kemudian berikutnya masih berkenaan dengan malaikat adalah kita mengimani sifat-sifat malaikat, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Ada sifat yang mujmal dan ada sifat yang mufassal, sama. Kalau yang sifatnya mujmal, ya, misalnya sifat mujmal ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat dan selalu mengerjakan perintah Allah. Ini mujmal, semua malaikat seperti itu sifatnya. Maka kita yakini semua malaikat tidak ada yang bermaksiat. Semua malaikat taat, mujmal. Kita beriman secara mujmal. Tapi ada malaikat-malaikat tertentu yang disebutkan sifatnya, ya, dengan penjelasan bahwa dia punya sayap sekian, ya kan? Dia punya ini, dia punya itu, dia memiliki sifat ini, sifat itu, ya. Jelas. Jadi ini terperinci. Misalnya malaikat Jibril memiliki 600 sayap, ya, memiliki 600 pasang 600 sayap. 6. Kemudian para malaikat secara umum disebutkan tentang Mikail, ya. 6. Tertawa, memiliki sifat tertawa. 6. Memiliki sifat tertawa. Atau disebutkan salah satu malaikat pemanggul arsy, jarak antara bahu dengan telinganya seperti 1 bulan perjalanan, ya. Dan seterusnya dari sifat-sifat malaikat. Baik. Kemudian yang terakhir adalah masalah amalan. Masalah tugas, ya, tugas atau amalan. Ini juga ada iman mujmal sama iman mufassal. Secara umum kita yakini semua malaikat dicipta oleh Allah ada tugasnya, ada amalannya. Ya, seperti malaikat yang sujud di langit itu semuanya, ya tugas dia sujud. Ada juga malaikat yang tawaf keliling arsy, ya tugasnya keliling. Ya. Ada juga malaikat yang punya sifat spesifik, tugas spesifik. Jibril punya tugas ini, Mikail ini, Israfil ini, Munkar dan Nakir ini, dan seterusnya. Jadi yang kita nggak tahu tugasnya, kita yakini secara mujmal, pasti ada tugasnya. Tidak mungkin diciptakan nggak ngapa-ngapain, pasti dia punya tugas, mujmal. Sementara malaikat yang kita tahu sifatnya, yang kita tahu tugasnya, kita wajib iman secara mufassal. Kita juga meyakini bahwa nih tugasnya dia ini nih. Jelas sampai sini? Baik.
Berikutnya wa kutubihi. Nah, kitab-kitab juga sama. Ada iman mujmal, iman mufassal. Namun sebelum itu, beriman kepada kitab juga memiliki beberapa rukun. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci kepada manusia untuk kemaslahatan mereka dunia dan di akhirat. Ini secara umum. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci ya kepada para nabi dan rasul, kepada umat manusia untuk kemaslahatan mereka. Baik, ini secara umum. Ini iman yang pertama tentang Alkitab, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada umat manusia untuk kemaslahatan mereka. Kemudian yang kedua, mengimani bahwasanya semua kitab suci ini ya, semua kitab suci ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, semuanya adalah kalamullah. Ghairu makhluk. Semuanya adalah kalamullah, bukan makhluk. Semua kitab suci. Dan ini penjabarannya dibahas di pembahasan yang lebih spesifik lagi tentang Quran biasanya. Baik. Yang ketiga dan ketika dikatakan itu kalamullah ya, firman Allah Subhanahu wa taala, itu konsekuensinya apa namanya? Kalau mau dijabarkan luas lagi ya. Ya, penjabarnya luas lagi. Nah, di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya secara khusus, walaupun secara khusus Al-Quran, ini Allah Ta'ala menjaga Al-Quran dari tabdil, dari perubahan di otak-atik oleh tangan manusia. Nah, itu penjabarannya di tempat lain. Baik, berikutnya poin yang ketiga tentang kitab adalah mengimani kitab-kitab suci mengimani secara mujmal ya, mengimani secara mujmal kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, mengimani kitab suci yang Allah turunkan secara mujmal. Baik dari sisi dari sisi nama kitab sucinya. Ya, baik dari sisi nama kitab sucinya maupun jumlahnya. Jumlahnya. Pokoknya kita beriman bahwa secara umum Allah Ta'ala menurunkan kitab suci. Jumlahnya berapa kita nggak tahu. Kita iman secara mujmal, Allah turunkan. Kemudian kita mengimani secara mujmal juga bahwa semua kitab suci itu punya nama mujmal. Namun secara mufassal kita harus meyakini bahwa ada kitab-kitab suci tertentu yang diturunkan kepada nabi ini, kepada nabi itu, kepada nabi itu, ke nabi itu, dan namanya juga ada. Ini namanya ini namanya ini, namanya ini. Ya, itu mufassal namanya. Jelas ya? Baik. Zabur. Ada kitab suci namanya Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, atau sebelumnya ya, ada Suhuf Ibrahim. Ada Suhuf Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Suhuf Musa. Ya, pada firman Allah Ta'ala di akhir surah Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa. Sebagian ulama ada yang memandang Suhuf Musa yang tersebut dalam ayat itu adalah Taurat. Jadi sama saja. Dan sebagian ulama memandang beda. Taurat beda, Suhuf Musa beda. Makanya mereka, bagi yang membedakan, mereka mengatakan bahwa Musa menerima Taurat dan juga dia menerima Suhuf, lembaran-lembaran itu. Kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 6. Ini masalah kitab, selesai. Jadi ada mujmal dan ada mufassal. Berikutnya Rasul, sama. Ya, mengimani bahwa ada secara umum rukun yang pertama dari beriman kepada Rasul adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih laki-laki tertentu di kalangan umat manusia untuk diangkat menjadi rasul atau diberikan wahyu, yang diberikan wahyu. Allah Ta'ala telah memilih laki-laki tertentu dari umat manusia
ya, untuk diberikan wahyu. Untuk diberikan wahyu. 6. Dan itu penjabarannya apa namanya? Tentang masalah nabi, rasul, perbedaannya, persamaannya. Ya ini apa namanya? Atau lah bahasa bih, mungkin tidak ada masalah kita isyaratkan. 6. Jadi secara umum perbedaan atau persamaan antara nabi dan rasul itu mereka yang jelas sama-sama laki-laki, harus laki-laki. Syarat nabi dan rasul itu harus laki-laki. Enggak ada nabi dan rasul yang perempuan. Kemudian persamaan lainnya mereka sama-sama menerima wahyu tentunya. Sama-sama menerima wahyu. Ya, ini yang membedakan dengan wali. Wali tidak menerima wahyu. Taib. Adapun perbedaan, ini banyak ya. Sebagian ulama ada yang menulis karya tulis khusus dalam masalah perbedaan antara nabi dan rasul. Misalnya perbedaan yang pertama, bahwa rasul lebih tinggi derajatnya dibandingkan nabi. Tidaklah ada seorang yang menjadi rasul kecuali lewat jenjang nabi dulu. Jadi setiap rasul itu nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Kenapa? Karena rasul lebih tinggi dibandingkan nabi. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ya, perbedaan yang kedua dari sisi bahwa rasul itu diutus kepada kaum yang masih kafir. Rasul diutus kepada kaum yang masih kafir. Sementara nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman. Ya, diutus kepada kaum yang sudah beriman. Yani ada kaum yang kafir. Untuk menyerukan mereka masuk ke dalam Islam diutus rasul. Diutus apa? Rasul. Setelah mereka beriman atau sebagian di antara mereka beriman, rasulnya meninggal, diutuslah nabi untuk menjaga orang-orang beriman ini. Untuk menjaga dan meneruskan keimanan itu. Taib. Jadi rasul tantangannya lebih berat karena diutus kepada orang kafir, sementara nabi diutus kepada kaum yang masih beriman. Yang sudah beriman. Perbedaan yang ketiga bahwa rasul, walaupun tidak semuanya rasul, tapi rasul itu menerima kitab suci. Sementara nabi tidak. Nabi itu hanya meneruskan kitab suci atau beramal dengan kitab suci yang diturunkan kepada rasul. Ya, beramal dengan kitab suci yang diturunkan kepada rasul. Walaupun tidak semua rasul menerima kitab suci, enggak semua. Cuman yang jelas kapan dia menerima kitab suci, pasti dia rasul, bukan nabi. Karena tidak ada nabi yang menerima kitab suci. Perbedaan yang lain dari sisi jumlah. Jumlah rasul tentunya lebih sedikit. Berapa rasul itu? Dalam hadis riwayat Abu Daud itu 315 kalau nggak salah ya jumlahnya rasul. Sementara jumlah nabi itu ribuan ya, ribuan jumlah nabi. Nah, jadi jumlah rasul atau jumlah nabi lebih banyak dibandingkan rasul. Perbedaan berikutnya, tidak ada rasul yang mati terbunuh. Tidak ada rasul yang mati terbunuh. Sementara nabi, ada sebagian nabi yang mati terbunuh. Seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya. 6. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran tentang orang Yahudi, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi. Allah tidak mengatakan wa yaqtuluna al-mursalin atau wa yaqtuluna ar-rusul. Mereka membunuh para rasul. Enggak. Karena tidak ada rasul yang mati terbunuh. Ya. Namun ada sebagian nabi yang mati terbunuh. Ini perbedaan antara nabi dan rasul. Ada perbedaan-perbedaan lain disebutkan oleh para ulama. Ada yang disepakati, ada juga yang tidak disepakati. Misalnya, nabi itu diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, sementara rasul untuk didakwahkan kepada yang lain. Ini juga perbedaan masyhur di kalangan ulama. Ini juga perbedaan masyhur di kalangan para ulama, walaupun ada khilaf dalam benar tidaknya ya. Cuman itu disebutkan salah satu perbedaan. Taib. Jadi secara umum kita kembali beriman kepada nabi dan rasul adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala telah memilih laki-laki tertentu untuk diberikan wahyu ya, guna mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diberikan wahyu guna mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara mujmal ya,
Adapun iman secara mujmal dan mufassal ini berkenaan dengan nama-nama mereka. Berkenaan dengan nama-nama mereka. Kita mengimani ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nabi dan rasul, ya. Kita imani mereka semuanya memiliki nama. Kita imani semuanya ada namanya. Ya. Kita imani nabi ini, ya. Dan kita mengimani secara mufassal, secara terperinci, secara spesifik nabi dan rasul yang disebutkan namanya oleh Allah taala dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya berapa? Yang jumlahnya setidaknya bisa sampai 30. Ya, bisa sampai 30. Nah, selain dari 25 nabi dan rasul yang masyhur, ada juga nabi-nabi lain yang belum tersebut dalam 25 itu. Semisal Nabi Syith, kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Yusha bin Nun yang bersama dengan Nabi Musa mengadakan perjalanan itu, Nabi Yusha bin Nun, kemudian Nabi Khidir juga, ya, kemudian Nabi Khidir, ya, kemudian juga Nabi Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Ini juga nabi. Jelas ya? Ya, ini beberapa nama-nama nabi yang juga sabit dalam riwayat ya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi Syith sehingga saya ada khilaf dalam masalah hadisnya, tapi ala kulli hal itu yang masyhur disebutkan oleh para ulama. Jadi yang tidak kita ketahui namanya, kita imani secara mujmal bahwa Allah Taala punya banyak nabi dan rasul yang diutus, sementara secara mufassal kita mengimani rasul-rasul atau nabi-nabi dan rasul yang kita tahu namanya. Yang kita tahu namanya. Baik, berikutnya beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhir itu ada 3 rukun. Ada 3 rukun. Yang pertama, beriman dengan semua kejadian, atau ya kita katakan begini saja, beriman dengan semua yang terjadi di alam kubur. Beriman dengan semua yang terjadi di alam kubur. Di alam kubur kan ada 3 secara umum. Ada fitnah, ada nikmat, ada azab. Fitnah ini pertanyaan mungkar dan nakir, ujian. Fitnah kan diantara mananya ujian. Ujiannya mungkar dan nakir. Kemudian nikmat bagi yang menjawab dan azab bagi yang tidak menjawab. Kita harus imani semuanya itu. Ya, kita harus mengimani. Yang kedua, beriman tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ini yang tersebut dalam hadis ini, dalam hadis Jibril alaihissalam ini. Sebagian dari tanda-tanda kiamat disebutkan di sini. Beriman tentang asyratus sa'ah, beriman dengan asyratus sa'ah, adanya tanda-tanda hari kiamat. 6. Kemudian yang ketiga, dan asyratus sa'ah ini tanda-tanda hari kiamat ada 2 secara umum, ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. 6. Ada tanda besar dan ada tanda kecil. Tanda besar ada 10. Tanda besar ada 10, tanda kecil banyak. Nah, ini salah satunya, tanda-tanda kecil ini disebutkan dalam hadis Jibril di sini. Iya. Dan ada yang mengatakan tanda besar, tanda kecil dan tanda sedang. Tanda-tanda sedang. Kalau tanda kecil itu sudah berlalu, sudah terjadi. Kalau tanda sedang ini sementara terjadi dan terus berlangsung sampai hari kiamat. Kalau tanda besar itu belum terjadi, nanti menjelang hari kiamat baru terjadinya. 6. Kemudian yang ketiga adalah beriman akan semua kejadian setelah kebangkitan. Beriman akan semua kejadian setelah kebangkitan. Jelas ya? Jadi saya ulangi, di alam kubur, mengimani semua yang ada dalam kubur. Dan kejadian dalam kubur secara umum 3. Fitnah, nikmat, dan azab kubur. Fitnah, nikmat, dan azab kubur. Yang kedua, beriman tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ini juga bagian dari beriman kepada hari akhirat. Tidak beriman kepada hari akhirat orang yang tidak mengimani tanda-tanda hari kiamat. Tanda kiamat ada 2, yang kecil dan yang besar. Yang kecil ini ada yang sudah terjadi dan selesai, dan ada yang sementara terjadi dan terus berlangsung. Misalnya yang sudah selesai ya, terbelahnya bulan ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tanda hari kiamat. Bahkan tertusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanda kiamat.
Nabi SAW diutus, itu sudah tanda dekatnya hari kiamat. Jelas ya? Meninggalnya Nabi SAW itu tanda hari kiamat. Itu tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil kiamat yang sudah terjadi dan selesai. Ada juga tanda-tanda kiamat yang masih sementara berlangsung dan terus terjadi, terus berlangsung. Seperti misalnya tersebarnya kebodohan, meninggalnya para ulama, tersebarnya perzinahan, ya, tersebarnya perzinahan. 6. Banyaknya para ulama yang meninggal. Ini tanda-tanda hari kiamat semuanya. Ketika suatu urusan diserahkan kepada selain ahlinya, ya kan? Ketika amanah ditelantarkan, ini semua tanda-tanda tanda-tanda kiamat. Sebagian mengatakan tanda-tanda yang sedang, ya. Bukan tanda kecil, bukan tanda besar, tanda sedang. Yani karena dia sementara berlangsung, sementara terjadi dan terus akan bertambah besar menjelang hari kiamat. Ya. Kemudian tanda sedang juga seperti seringnya terjadi gerhana. Seringnya terjadi gerhana. Ini juga tanda dekatnya tanda sedang hari kiamat. Kemudian tanda besar, ya. Tanda-tanda yang besar dari hari kiamat ada 10. Ada 10. 6. Tanda 10 misalnya apa? 6. Al-khasaf. Adanya orang-orang yang ditenggelamkan di dalam tanah. Fi masyriq wal maghrib, di timur dan di barat. Kemudian ada ad-dukhan. Ada kabut. Ada kabut di akhir di menjelang hari kiamat kelak. Kemudian ada ad-dajjal. Ya. Kemudian ada Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, turunnya Isa bin Maryam. Kemudian keluarnya api, ya, dari negeri Yaman kalau nggak salah, dari Yaman, ya, yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Kemudian keluarnya dabah, hewan yang bisa berbicara itu. Kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari dari sebelah barat. 2 yang lain saya lupa. Apa ya? Ada yang ingat? Hah? Oh ya, Ya'juj dan Ma'juj, Hasan. Ya'juj dan Ma'juj. Satu lagi? Hah? Nah, bisa sudah tadi. Saya lupa satu lagi. Yang jelas ada 10. Itu terkumpul dalam satu hadis. Terkumpul dalam satu hadis. Ya, 6. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Kemudian mengimani yang ketiga dari beriman kepada hari akhirat adalah mengimani semua kejadian setelah kebangkitan. Mengimani semua kejadian setelah kebangkitan. Fasenya pertama bangkit. Bangkit, setelah bangkit menuju ke padang mahsyar. Menuju ke padang mahsyar. Di padang mahsyar di sini ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari telaga seorang pergi ke ke hisab, ke fase hisab. Fase hisab ini ada beberapa. Ada beberapa fase hisab. Yang pertama ada ikrar, disuruh mengakui dosa-dosanya. Ya, ditanya satu persatu. Ada fase ikrar. Dia ditakrir akan dosa-dosanya, akan amal-amalnya. Kemudian berikutnya yang kelima ada penyerahan kitab. Ada penyerahan kitab. Ada yang menerima dengan tangan kanannya dan ada yang menerima dengan tangan kirinya dari belakangnya. Ya. Setelah itu yang keenam fase al-mizan. Ditimbang. Ditimbang itu kitab suci. Ditimbang itu kitab amalan. Ditimbang itu amalan atau ditimbang orangnya. Ditimbang. Setelah penimbangan menuju ke sirat. Menuju apa? Ke sirat. Ini yang melewati sirat tinggal orang-orang beriman ini semua. Ya, yang melewati sirat orang-orang beriman. Orang-orang kafir tidak ada yang melewati sirat. Mereka sudah masuk neraka terlebih dahulu. Jelas ya? Jadi yang melewati sirat ini adalah orang-orang beriman semuanya. Orang yang sudah yang akhirnya akan masuk surga. Yang akhirnya masuk surga. Walaupun nanti ada yang jatuh ke neraka, tapi dia jatuh karena akan dibersihkan di neraka. Tapi orang-orang kafir tidak ada yang melewati sirat. Semua orang kafir itu sudah masuk duluan sebelum fase sirat. Sudah masuk neraka duluan sebelum sirat. Jelas ya? Jadi yang melewati sirat semuanya adalah orang-orang beriman saja. Nah, di sirat ini ada yang jatuh dan dia di neraka untuk sementara waktu. Ya, semua yang jatuh dari sirat itu akan berada di neraka sementara waktu sampai selesai semua dosa-dosanya dibersihkan. Ya. Setelah melewati sirat ada jembatan yang kedua. Ya, ada titian yang kedua.
Di mana titian yang kedua ini tidak ada yang jatuh ke neraka. Ini semuanya adalah penghuni neraka, semua adalah penghuni surga, cuman masih ada yang butuh dikisos antara satu dengan mereka dalam masalah hutang piutang atau dalam masalah kezaliman dan semacamnya. Di sini mereka dikisos satu sama lain. Diselesaikan urusannya di jembatan yang kedua ini. Setelah itu baru masuk ke dalam surga. Ya, setelah itu baru masuk ke dalam surga. Ini urutan perjalanan pada hari kiamat menurut pendapat yang dirajihkan oleh para ulama, ya. Di antaranya oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tadhkirah. Tentang hari akhirat. Baik, ini semua fase-fase atau ini 3 jenis iman kepada hari akhirat, semua harus diimani. Semuanya. Enggak ada yang ditawar-tawar. Ya. Baik yang sifatnya rincian baik 3 secara global maupun rincian di dalamnya diimani seluruhnya. Baik. Yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Iya, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Baik. Yang dimaksud dengan al-qadar pada hadis ini, wa tu'mina bil qadar, yang dimaksud dengan al-qadar di sini adalah bermakna al-maqdur, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga maknanya wa tu'mina bil maqduri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya. Wa tu'mina bil maqduri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yani kamu mengimani, ya, bahwasanya yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu, yang terjadi di alam semesta ini, yang Allah takdirkan, yang baik maupun yang buruk, semuanya itu dari Allah. Allah yang menakdirkan semuanya. Sebagaimana Allah menakdirkan yang baik-baik, Allah juga yang menakdirkan yang buruk-buruk. Sebagaimana Allah menakdirkan yang baik, Allah juga menakdirkan yang buruk. Dan tidak ada masalah Allah menakdirkan yang buruk. Tidak ada masalah Allah menciptakan keburukan. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena hikmah dibalik terciptanya keburukan tersebut jauh lebih besar dibandingkan keburukan itu. Dan ini adalah 2 cara, ya, dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, 2 cara perbuatan Allah Ta'ala dalam mentahqiq, dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Cara yang pertama, langsung menakdirkan, menciptakan kebaikan. Cara yang kedua, dalam tanda kutip agak mutar sedikit, yakni melewati hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, namun ada kebaikan di akhirnya. Di mana kebaikan itu tidak akan mungkin bisa sampai ke sana kecuali lewat yang buruk ini. Maka Allah pun menakdirkan yang buruk. Kenapa? Karena tidak akan mungkin sampai pada yang baik kecuali lewat yang buruk. Maka penciptaan Allah, pentakdiran Allah pada sesuatu yang buruk itu bukan murni keburukan, melainkan apa? Melainkan di baliknya ada maslahat dan kebaikan yang jauh lebih besar dibandingkan keburukan itu sendiri. Ya, yang kita bahasakan dengan nama hikmah. Ada hikmahnya. Baik. Beriman kepada takdir ini juga butuh pembahasan panjang lebar. Secara umum ada 4. Ya, rukun iman kepada takdir ada 4. Yang pertama, beriman akan ilmunya Allah. Beriman akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Beriman akan ilmunya Allah, yakni kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kalimat saya, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang sedang terjadi, semua yang telah terjadi, semua yang sedang terjadi, semua yang akan terjadi, semua yang akan terjadi, dan semuanya dan segala sesuatu yang tidak jadi terjadi, seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Ya. Dan juga mengimani sesuatu dan juga Allah mengetahui sesuatu yang tidak jadi terjadi, seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mujmal, bersifat global, dan bersifat mufassal, secara terperinci, serinci-rincinya, sedetail-detailnya, sampai perkara sekecil-kecilnya ditahu seluruhnya, baik berkenaan dengan perbuatan hamba maupun berkenaan dengan perbuatan Allah sendiri. Yani Allah Ta'ala mengetahui
apa yang akan terjadi, bukan hanya perbuatannya siapa? Bukan hanya perbuatannya hamba saja, tapi perbuatan dirinya sendiri, perbuatan Allah sendiri. Allah sudah tahu apa yang akan dilakukan ke depan. Jadi ilmunya Allah bukan hanya berkenaan dengan makhluk, tapi juga berkenaan dengan dirinya sendiri. Ya, berkenaan dengan dirinya sendiri. Tidak, ilmu Allah tidak bersifat mujmal, tapi bersifat rinci, sedetail-detailnya. Ya, dan kalimat semuanya berarti semuanya, termasuk Allah. Allah tahu perbuatan Allah sendiri, apa yang akan Allah lakukan ke depan. Jadi bukan hanya ilmu Allah berkenaan dengan makhluk, itu pun makhluk bukan hanya berkenaan dengan manusia, jinnya, malaikatnya, iblisnya, setannya, pasir di lautan, ya, angin yang berhembus, ya, kemudian buih-buih air di lautan, di pantai. Semuanya rinciannya detail, Allah tahu seluruhnya. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Semuanya tanpa kecuali. Baik. 6. Ini ilmu Allah. Rukun iman yang pertama tentang takdir, mengimani ilmunya Allah. Mengetahui semua yang sedang Allah Ta'ala mengetahui, semua yang telah terjadi, semua yang sedang terjadi, semua yang akan terjadi, dan sesuatu yang tidak jadi terjadi, seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Dan pengetahuan Allah bersifat mujmal dan bersifat mufassal, ya, dan perbuatan Allah dan ilmu Allah, ya, mencakup perbuatan hamba dengan semua jenis hambanya, semua jenis makhluknya, dan juga Allah Ta'ala mengetahui perbuatan dia sendiri, ya, perbuatan dia sendiri. Baik, ini yang pertama, al-iman, beriman akan ilmunya Allah. Kemudian yang kedua, beriman akan al-kitabah, penulisan takdir. Penulisan apa? Penulisan takdir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selesai menuliskan takdir seluruh makhluk. Ya. 6. Semua yang kita amalkan sekarang itu tinggal mengamalkan apa yang sudah ditulis. Apa yang sudah ditulis secara umum seperti itu. Baik. Penulisan takdir itu ada 4. Penulisan takdir itu ada 4. Penulisan yang pertama ada namanya takdir yaumi. Takdir harian. Takdir apa? Takdir harian. Atau saya ulangi, takdir itu ada 4 ya perinciannya. Takdir itu ada 4. Yang pertama takdir yaumi. Saya ulangi, takdir itu perinciannya ada 4. Yang pertama takdir yaumi, takdir harian. Tiap hari Allah Ta'ala menakdirkan. Ya. Apakah di sini ditulis atau tidak? Apakah ada penulisan harian atau tidak? Wallahu alam. Ya. Yang jelas ada takdir harian. Cuman wallahu alam apakah ada penulisan harian atau tidak. Yang kedua ada takdir sanawi, takdir sekali setahun. Ini terjadi setiap Lailatul Qadar. Terjadi setiap Lailatul Qadar. Kata para ulama, di sini ada penulisan takdir. Takdir tahunan, di sini ada penulisan. Yang ketiga ada takdir umuri, takdir sekali seumur hidup. Ini yang ketika malaikat diutus ke rahim ketika berumur 120 hari. Insya Allah akan datang di hadis yang keempat. Hadisnya Ibnu Mas'ud. Ya. Di sini ada penulisan takdir. Ada takdir sekali seumur hidup, yaitu takdir di dalam rahim. Di sini ada penulisan takdir. Ya. Kemudian yang terakhir ada takdir syumuli. Takdir syumuli itu takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Takdir di Lauhul Mahfuz inilah merupakan apa? Jadi semua takdir-takdir yang di bawah ini, takdir tahunan, takdir sekali seumur hidup, itu semua direkap, sudah terekap ya, sudah terekap sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Kata para ulama, catatan takdir yang ada di tangannya para malaikat, baik itu catatan tahunan maupun catatan sekali seumur hidup, itu bisa berubah-ubah catatannya. Itu yang dikatakan takdir berubah di catatannya para malaikat. Tapi takdir asal serta perubahannya serta hasil akhirnya itu sudah tertulis semua di Lauhul Mahfuz. Maka hakikatnya tidak ada yang berubah. Maka hakikatnya tidak ada yang berubah. Jelas ya? Kalaupun di catatan malaikat ada yang berubah-ubah, iya berubah-ubah, tapi ini induknya di Lauhul Mahfuz sudah tertulis semua perubahan-perubahan itu. Sudah tertulis juga bahwa ini nanti akan berubah menjadi begini, ini akan berubah jadi begini. Jadi sebenarnya hakikatnya tidak ada yang berubah. Baik, ini jenjang yang kedua dari takdir, yaitu mengimani bahwa takdir sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beriman tentang mengimani masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bahwasanya semua yang terjadi itu atas kehendak Allah, yang baik maupun yang buruk itu terjadi karena Allah kehendaki, Allah izinkan.
Tidak mungkin ada kejadian terjadi terus Allah tidak izinkan, Allah tidak kehendaki. Karena itu menunjukkan kelemahan Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Tidak mungkin ada terjadi sesuatu di bawah kekuasaan dia, di bawah kekuasaan Allah, tanpa izinnya, tanpa kehendaknya. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Maka beriman kepada takdir, yakni meyakini yang baik maupun yang buruk ketika sudah terjadi, maka itu apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Ma syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'tu illam tasya lam yakun." Ya. Kata Syafi'i rahimahullahu taala, "Ma syi'ta kana wa illam asya." Apa yang engkau kehendaki itu akan terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Apa yang engkau kehendaki, ya, pasti akan terjadi walaupun aku tidak menghendaki, ya Allah. Ma syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Sementara apa yang saya kehendaki, apa yang saya maui, kalau engkau tidak kehendaki, ya tidak akan terjadi. Jelas ya? Ini rukun iman yang ketiga terhadap takdir, meyakini bahwa semua yang terjadi, semua yang telah terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik maupun buruknya Allah sudah kehendaki, dan Allah kehendaki keburukan karena ada hikmah. 6. Kemudian yang terakhir adalah al-khalqu, penciptaan. Adalah apa? Penciptaan. yakni segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu semua ciptaan Allah. Makhluk itu semuanya ciptaan Allah. Sifat-sifatnya makhluk juga ciptaan Allah. Perbuatannya makhluk juga ciptaan Allah. Perbuatannya makhluk juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Ini 4 tingkatan takdir. Jadi apa yang kita lakukan ini, gerakan kita, kedipan mata kita, kita menggerakkan jari naik seperti ini semua ciptanya Allah. Daun jatuh, semua pergerakannya ditiup angin juga ciptaan Allah. Pasir yang bergeser beberapa inci karena ketiup ombak, kesiram ombak, ke bawah ombak, itu juga bergerak karena Allah Ta'ala ciptakan. Semua tidak ada yang lepas dari ciptaan Allah Ta'ala. Dan perlu diketahui sekali lagi, kita takdir ini bukan hanya berkenaan dengan kita, manusia dan jin, tapi juga setiap benda-benda mati ada takdirnya. Ya kan? Kayu, meja, mulai dari dia benih ditanam, kayu, kemudian tumbuh sampai jadi tumbuh jadi berapa meter, kemudian ditebang, kemudian diolah jadi meja sampai meja tersebut hancur, ya, lusuh, kemudian hancur, dimakan rayap dan seterusnya. Ini semua mereka menjalankan takdirnya. Jadi bukan cuma manusia yang punya takdir, semua makhluk tanpa terkecuali. Benda-benda mati sekalipun semua menjalani takdirnya, mulai dari dia pertama kali muncul di dunia sampai dia habis, hancur, hilang. Jelas ya? Taib. Ilmu Allah, sekarang kita sedikit mendetailkan masalah 4 rukun ini. Yang pertama ilmu. Kalau kita berbicara masalah keluasan, tentunya keluasan, maka yang paling luas adalah ilmu Allah tentunya. Karena ilmu Allah Ta'ala itu bukan hanya terkait dengan hal-hal yang terjadi, tapi juga terkait dengan hal-hal yang tidak terjadi. Jelas sampai sini? Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, segala sesuatu. Kemudian yang kedua, yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz? Yang ditulis hanyalah ilmu Allah yang berkenaan dengan takdir makhluk. Hanya itu yang tertulis. Jadi jangan sampai difahami semua ilmu Allah itu tertuang di Lauhul Mahfuz. Itu enggak. Itu mustahil. Ilmu Allah itu maha luas. Iya. Ilmu Allah itu bagian dari Allah Ta'ala. Tidak mungkin dirangkum dalam Lauhul Mahfuz. Jelas sampai sini? Maka yang tertulis di Lauhul Mahfuz hanyalah ilmu Allah, hanyalah segelintir ilmu Allah, itu pun yang berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan makhluk saja, takdir makhluk. Ya. Jadi bukan semua ilmu Allah tertuang di Lauhul Mahfuz, enggak. Hanya sedikit sekali dari ilmu Allah yang tertuang di Lauhul Mahfuz, yaitu ilmu Allah yang berkenaan dengan takdir makhluk. Baik. Kemudian dari sudut pandang terjadinya, yang mana yang paling dahulu? Yang mana yang paling dahulu dari 4 tingkatan ini? Dari sisi kronologisnya, maka yang paling pertama tentunya ilmu. Ya, karena ilmu Allah kan dari dulu tidak ada awalnya, maka jelas dia yang pertama. Itu yang pertama. Ilmu dulu. Tidak ada awalnya. Dia yang paling pertama, tidak ada awalnya. Kemudian urutan yang kedua dari sisi kronologis adalah penulisan takdir. Karena penulisan takdir di Lauhul Mahfuz itu belakangan, yaitu 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Yang kedua. Yang ketiga, kehendak. Kehendak dan penciptaan. Perhatikan, kehendak dan penciptaan. Ini derajat
rukun yang ketiga dan yang keempat ini terjadinya menjelang eksekusi, menjelang bukan hari haya, detik hanya lagi kalau begitu ya. Jadi kapan Allah Ta'ala menghendaki takdir, menghendaki sesuatu yang kita lakukan, Allah menghendakinya ketika kita apa? Kita sudah akan melakukannya. Nah, saya sekarang mau minum ini. Apakah Allah sudah menghendaki? Belum. Tapi Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz kalau memang saya minum sebentar. Jelas ya? Tapi sekarang ini ketika saya mau minum, apakah Allah sudah kehendaki saya minum? Belum. Jelas, selama saya belum minum berarti Allah belum kehendaki. Paham sampai sini? Jadi kehendaknya itu belakangan. Paham? Kalau dituliskan itu sudah 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, sudah ditulis. Tapi kalau kehendaknya Allah, kapan Allah menghendaki suatu kejadian? Itu sifatnya tergantung kapan terjadinya kejadian tersebut. Jadi kehendaknya Allah itu belakangan. Afrod kehendak Allah, bukan jenis kehendak tentunya, tapi afrod kehendaknya, ahad kehendak Allah Ta'ala itu tergantung kapan perbuatannya. Nah, ketika saya minum, maka saat itulah Allah menghendaki sekaligus menciptakannya. Jelas? Ketika saya minum, saat itulah Allah menghendaki di saat yang sama, bukan terundur 1 detik, enggak, sepersekian detik, enggak. Di saat yang sama ketika saya minum, berarti Allah kehendaki dan sekaligus Allah ciptakan saat itu juga. Paham sampai sini? Iya. Jadi selama kita baru berencana, itu belum Allah kehendaki. Nanti tereksekusi, betul-betul terjadi, maka bersamaan dengan awal terjadinya, berarti Allah kehendaki sudah terjadi. Dan bersamaan dengan itu pula Allah ciptakan. Paham sampai sini? Allah ciptakan. Nah, karena itulah dibedakan antara pelaku dengan pencipta. Yang menciptakan perbuatan adalah Allah, pelakunya adalah kita. Jelas? Siapa yang sholat? Iya. Siapa yang sholat? Saya yang sholat. Siapa yang menciptakan gerakan saya bisa sholat? Allah Ta'ala yang menciptakan semua amalan saya dalam sholat. Ya, Allah yang menciptakan semua amalan saya dalam sholat, namun saya yang mengerjakan sholat. Saya yang mengerjakan apa? Sholat. Jelas sampai sini? Nah, kemudian siapa yang minum khamar? Ya, yang menciptakan seorang minum khamar adalah Allah Ta'ala, tapi yang minum khamar adalah orangnya, makanya dia berdosa, makanya dia disiksa. Karena dia yang melakukannya, bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hanya menciptakan perbuatannya. Adapun yang melakukannya dia sendiri. Dia sendiri. Jelas sampai sini? Jadi dibedakan antara Al-Khaliq dengan Al-Fa'il. Penciptanya adalah Allah, pelakunya adalah hamba. Makanya dia dapat ganjaran baik atau buruknya. Baik. Sudah ya? Ini selesai, alhamdulillah, penjelasan berkenaan dengan rukun iman yang 6. Dan sekali lagi ini semua butuh penjelasan yang detail satu persatu. Kemudian sedikit selanjutnya tentang al-ihsan. Ya, tentang al-ihsan. Al-ihsan adalah rukun iman atau tingkatan iman yang tertinggi. Ya. Al-ihsan secara bahasa bermakna itqan, bermakna mutkin, puncak kesempurnaan, puncak mutkin ya, puncak kesempurnaan lah. 6. Adapun ihsan secara istilah terbagi menjadi 2, ada ihsan kepada Allah dan ada ihsan kepada makhluk. Ada ihsan kepada Allah dan ada ihsan kepada makhluk. Nah, yang menjadi tingkatan iman yang tertinggi adalah ihsan kepada Allah, bukan ihsan kepada makhluk. Ya, yang menjadi tingkatan ihsan yang tertinggi adalah ihsan kepada Allah, bukan ihsan kepada makhluk. Adapun ihsan kepada makhluk itu masuk dalam bagian rukun Islam, dalam tingkatan Islam. Jadi Islam, iman, ihsan. Nah, ihsan yang dimaksud sebagai bagian agama yang tertinggi adalah ihsan kepada Allah. Adapun ihsan kepada makhluk itu masuk di tingkatan Islam karena dia sifatnya amalan zahir. Jelas ya? Iya. Jadi ihsan secara istilah adalah ihsan terbagi 2, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Yang menjadi tingkatan iman yang tertinggi adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa bedanya Islam, iman, dan ihsan? Kata para ulama begini, simpelnya saya langsung bahasakan ringkas saja. Islam itu amalan zahir, mengamalkan amalan zahir. Iman itu mengamalkan amalan batin. Ya, Islam itu mengamalkan amalan zahir, iman mengamalkan amalan batin. Ihsan itu kesempurnaan zahir dan batin, kesempurnaan dari keduanya. Kalau orang sempurna di Islam, sempurna di iman, maka itulah ihsan. Jelas sampai sini? Iya. Karena ihsan secara bahasa bermakna itqan. Itqan itu puncak kemungkinan, puncak kesempurnaan. Ya.
maka Islam adalah puncak, maka ihsan adalah puncaknya Islam, dan iman adalah puncaknya, ihsan adalah puncaknya iman. Islam adalah amalan zahir, iman adalah amalan batin, ihsan adalah kesempurnaan amalan zahir dan batin, mencapai pada puncaknya. Ya, mencapai pada puncaknya dua-duanya. Itu al-ihsan. Gambarannya secara itu. Secara umum seperti itu. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua tingkatan al-ihsan. Tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang paling tinggi, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya. Iya. Kemudian tingkatan di bawahnya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinlah dia melihatmu. Yani tingkatan muraqabatullah. Tingkatan muraqabatullah. Dan ini dua tingkatan, ya. Tingkatan yang pertama, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, dan yang kedua, beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatmu. Dan ini tentunya tidak diragukan, terdapat perbedaan perasaan ketika seorang beribadah kepada Allah antara seakan-akan dia melihat Allah dan dia yakin Allah melihatnya. Ya, kan beda ya, antara ujian misalnya dilihat langsung di depannya, sama dia tahu pengawas tidak ada tapi ada CCTV yang lihat. Itu akan sama-sama hati-hati, tapi tentunya berbeda antara ada yang langsung di depannya sama yang sekedar dia tahu, saya tahu diawasi ini, tapi dia tidak lihat orangnya. Itu sekira hal yang dimaklumi. Ya, jelas kita tidak mungkin melihat Allah Ta'ala, tapi disitulah kehebatan ihsannya seorang muhsin. Ini tingkatan yang tertinggi, bukan amalan yang mudah dikerjakan, ini amalan yang sangat sulit dikerjakan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Seakan-akan. Kalimat seakan-akan berarti tidak, karena tidak mungkin seorang melihat Allah. Jelas? Nah, tingkatan di bawahnya, ini juga masih masuk dalam ihsan, masih masuk pekerjaan yang berat, yaitu ya, beribadah kepada Allah seakan-akan atau karena yakin Allah Ta'ala melihat kita. Allah Ta'ala yakin melihat kita. Baik. Kemudian pembahasan terakhir yang tertinggal pada pembahasan kemarin, yaitu tafsiran antalidal amatu rabbataha. Ya, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Apa maknanya di sini? Ya. Secara umum ada tiga pendapat di kalangan para ulama dalam memaknakan apa maknanya ini budak perempuan melahirkan tuannya. Ya, budak perempuan melahirkan tuannya. Apa maknanya di sini? Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala menukil beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud budak melahirkan tuannya adalah banyaknya perbudakan di akhir zaman. Ya, merebaknya atau banyaknya perbudakan di akhir zaman. Ya, di mana majikan-majikannya itu kemudian memiliki anak dari budaknya. Jadi dia punya budak perempuan, kemudian lahir anaknya dari budak tersebut. Nah, anaknya budak, kalau budaknya ini lahir dari majikannya, maksudnya dia berhubungan dengan majikannya, lahir anaknya, maka anaknya ini ikut nasabnya, ikut statusnya ke bapaknya, yakni lahir sebagai orang merdeka, bukan ikut ke ibunya yang merupakan budak. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada orang merdeka menikah dengan budak, maka anaknya itu ikut kepada yang merdeka, status merdeka dia, ikut ke majikannya. Bukan menikah, berhubungan ya, sebagai budak maksudnya di sini. Baik. Nah, makanya dikatakan ketika anaknya lahir, anaknya ini posisinya sama seperti majikannya, maka dikatakan budak perempuan melahirkan majikan. Kenapa? Karena anaknya statusnya sama seperti majikannya, jadi orang merdeka. Itu maksudnya. Antalidal amatu rabbataha, yakni budak perempuan melahirkan majikannya, yakni banyaknya perbudakan di akhir zaman, di mana anak-anak yang lahir dari budak ini itu statusnya sama seperti ikut ke bapaknya yang orang merdeka, majikan. Maka dikatakan budak melahirkan majikannya. Ini pendapat penafsiran mayoritas ulama. Penafsiran mayoritas ulama. Mungkin ada yang mengatakan, kok ini menjadi tanda hari kiamat? Bukannya ini juga sudah ramai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam perbudakan juga sudah ada. Kok dikatakan tanda hari kiamat? Kata para ulama menjawab, yakni di menjelang hari kiamat ini menjadi lebih banyak lagi dibandingkan di zaman Nabi, lebih ramai lagi dibandingkan di zaman Nabi. Memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi ini, cuma menjelang hari kiamat nanti ini lebih ramai, lebih banyak terjadinya. Itu tanda hari kiamat. Baik. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa antalidal amatu rabbataha, budak perempuan melahirkan majikannya, yakni
budak perempuan melahirkan anak, anaknya ini budak, tapi budaknya nanti menjadi raja. Anaknya nanti yang statusnya budak menjadi raja. Ya, ini kata para ulama, ada dinasti di zaman-zaman, saya lupa di abad keberapa, ada namanya Khilafah Al-Mamalik. Ya, yang terjadi karena apa? Dikuasai oleh semuanya budak. Ya. Semua apa? Semua budak. Nah, jadi ada yang mengatakan isyarat ke situ. Saya kurang detail tentang sejarahnya, yang jelas ada yang seperti itu. Taib. Ala kulli hal, intinya bahwa nanti akan ada raja-raja yang dia merupakan yang ibunya adalah budak dan dia adalah penguasa. Dia adalah apa? Penguasa. Ada yang menafsirkan seperti itu. Dan ada yang mengatakan bahwasanya antal dal amat rabbata, yakni apa namanya? Banyaknya penjualan bai'ul ummahat. Ya. Kan begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada seorang majikan sudah berhubungan dengan salah satu budaknya, maka tidak boleh dia jual. Tidak boleh dia jual, dipisahkan, anaknya diambil, ibunya dia jual, itu tidak boleh. Jelas itu hukum dalam masalah ini. Kapan dia sudah berhubungan dengan budaknya, maka budak itu tidak boleh dia jual. Nah, banyak terjadi pelanggaran pada hari kiamat, dan ada juga sudah ada kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah tegur. Tapi ini di hari kiamat, salah satu tandanya adalah ini tadi, setelah lahir anaknya diambil, ibunya dijual. Ya, dijual, kemudian dijual lagi, pindah sampai akhirnya suatu saat ibunya tadi itu pindah kembali ke tangan anaknya yang sudah dewasa. Dalam keadaan anaknya nggak tahu ternyata ini ibu saya. Karena kan waktu kecil dipisahkan. Ya, diambil anaknya, dijual mamanya, kan begitu. Oleh majikan ini yang melanggar ini. Kemudian karena sering pindah-pindah dijual, akhirnya suatu saat tibalah ibu ini dibeli kembali oleh seorang laki-laki yang tidak lain adalah anaknya ternyata. Ya, maka dikatakan apa? Ibu melahirkan apa? Majikannya. Ya, ala kulli hal, ini penafsiran di kalangan para ulama, dan ada juga penafsiran yang mengatakan terjadinya yang dimaksud dengan budak melahirkan majikannya, yaitu banyaknya perbuatan durhaka, di mana seorang anak memperlakukan ibunya bagaikan budak. Ya, sehingga dikatakan budak melahirkan majikan. Cuman ini makna yang terakhir ini tidak sesuai dengan zahir hadis, ya. Tidak sesuai dengan zahir hadis. Ya, karena itulah pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama menafsirkan dengan penafsiran yang pertama, bahwa maksud budak melahirkan majikannya yakni banyaknya perbudakan di masa itu sehingga ada lahir anak-anak dari budak tersebut. Taib, wallahu taala alam bisawab. Nah, alhamdulillah ini selesai semua penjelasan berkenaan dengan hadis yang kedua. Nah, wal ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.